الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وألحقنا بعبادك الصالحين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله عز وجل وإحياء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء رضوان الله تعالى لقربه وثوابه. آمين. Ahibai fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita mulai kembali daurah kita di siang hari ini. Seperti biasanya kita akan mulai dari mereview Fatan taqaddam. Imla awalan al-faraq Ali. Imla al-faraq. Sedikit review dari beberapa kejadian-kejadian terakhir kemarin supaya bersambung, di mana kemarin terakhir kita sudah masuk tahun ke-6 Hijriyah. Tapi ada hal-hal penting perlu kita review, baik di kejadian akhir-akhir tahun ke-4 sampai tahun ke-5, di mana tahun ke-4 ada perang besar terjadi, namanya perang apa, Diki? Perang paling besar di tahun ke-4. Perang apa? Perang Ahzab. Nah, setelah perang Ahzab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi kejadian Ar-Raji' dan Bi'rul Ma'unah, di mana terjadi pembantaian dai-dai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kabilah-kabilah Lihyan, Bani Lihyan di Ar-Raji', dan beberapa kabilah lain seperti Tha'lab, Sulaim, itu di kejadian Bi'rul Raji'. Kemudian setelah kejadian Bi'rul Ma'unah dan Ar-Raji' ini terjadi kasus pengkhianatan Yahudi Bani Nadir, ketika Nabi ingin menagih mereka iuran pembayaran diat atas terjadinya kesalahan pembunuhan, di mana Amr, ya, kemarin salah seorang sahabat yang lolos dari Bi'rul Ma'unah itu membunuh salah sasaran. Amr ibn Abi Dirar atau siapa namanya? Bukan Abi Dirar Ad-Damri, ya. Siapa yang lolos dari kejadian Bi'rul Ma'unah, yang kemudian dia melakukan salah pembunuhan kepada Bani Kilab. Kemudian diusirlah Bani Nadir, yang mana pimpinan Bani Nadir ini namanya Huyai ibnu Akhtab. Diusir. Huyai bin Akhtab bersama pengikutnya, sebagian pengikutnya ada yang ke perbatasan Syam, sebagiannya lagi termasuk Huyai bin Akhtab ini bertahan di Khaybar. Di Khaybar itu adalah kota benteng Yahudi, berada di utara kota Madinah. Madinah. Dan sebetulnya Khaybar ini termasuk jalur perdagangan penting. Orang-orang Arab kalau mau berdagang ke Syam, ke pasar Busra, ke wilayah-wilayah perbatasan Bizantium, Romawi, itu salah satu jalur utamanya ya Khaybar. Nanti lanjut lagi ke arah utara, ada kota lagi namanya Wadil Qura, ada Fadak. Itu sudah mulai perbatasan Syam. Nah, Huyai bin Akhtab yang sudah terusir
dan tinggal di Khaybar ini, kemudian masih punya dendam, nggak terima, dia mengkonsolidasi, mengumpulkan, melobi pasukan-pasukan musuh-musuh Islam dari mulai Ghatfan di utara sampai pasukan kafir Quraisy Mekah di selatan untuk melaksanakan mobilisasi umum, perang koalisi, melakukan serangan umum, serbuan bersama-sama, menyerbu kota Madinah. Itulah yang kemudian menjadi perang Ahzab di tahun kelima, di mana koalisi dari luar, Yahudi dan orang-orang Arab kafir, berkoalisi juga dari orang-orang Yahudi yang masih tersisa di dalam kota Madinah, yaitu Bani Quraidah. Huyai bin Akhtab melobi Amr bin Asad, pimpinan Bani Quraidah. Ya, dan di sanalah kemudian terbuka pengkhianatan Yahudi. Intinya perang Ahzab selesai, pasukan koalisinya kabur, tunggang langgang, kalah. Atas pertolongan Allah, Nabi melanjutkan memerangi Bani Nadir di perkampungan mereka di dalam kota Madinah, sehingga keputusannya ketika itu diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz sama Nabi. Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinan kaum Ansor. Nah, karena mereka adalah Bani Quraidah ini adalah sekutunya orang-orang Aus, maka silahkan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ketika itu memutuskan orang-orang dewasanya dibunuh, anak kecil perempuannya ditawan, ya, dan harta dan senjatanya disita. Maka itu sebagai satu rentetan perang Ahzab dan perang Bani Quraidah. Setelah itu masih ada beberapa kejadian, yaitu perang Dzatur Riqa, di mana ada ancaman dari arah utara. Ya. Dzatur Riqa ini peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah utara untuk mengamankan jalur juga, karena di sana orang-orang ya, mulai membentuk kekuatan untuk menyerang umat Islam. Ketika ada kabar bahwa Bani Sa'ad bin Tha'labah atau Bani Tha'labah itu mempersiapkan pasukan untuk memerangi Nabi, maka didatangi sama Nabi, ternyata mereka sudah kabur. Nah, dan disinilah kemudian disyariatkan sholatul khauf, ya, dan sholat qasar. Di tahun keempat juga turun ayat tentang hijab, istri-istri Nabi disuruh memakai cadar, memakai niqab untuk sebagai sebuah penghormatan, ya. Dan juga tayammum, syariat tayammum. Dan juga ada kejadian dirajamnya dua orang Yahudi dan lahirnya cucu Nabi yang kedua, yaitu Hasan ibnu Ali. Di perang Dzatur Riqa ada kejadian yang sebetulnya penting yang terjadi di di sini juga. Tapi nanti saja kita sebut. Lanjut, di tahun kelima kita sudah masuk juga, terjadi perang Bani Mustalik. Terjadi perang Bani Mustalik. Ya, Bani Mustalik ini adalah
wilayah di pinggiran pantai sebelah barat Mekah, agak ke utara. Dia termasuk salah satu kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini kabilah besar. Mereka punya teritorial wilayah 200 km persegi. Jadi kabilah Khuza'ah ini menguasai wilayah antara Mekah dan Madinah. Antum ingat-ingat nih, satu kabilah namanya Khuza'ah. Karena suatu saat mereka bakal jadi temannya umat Islam walaupun mereka belum masuk Islam. Tapi mereka menguasai, jadi jarak Mekah ke Madinah itu 400 kilo. Setengahnya itu adalah kekuasaan Bani atau kabilah Khuza'ah. Nah, Bani Mustalik ini salah satu sempalannya kabilah Khuza'ah. Kemarin sudah kita sebutkan kejadian perang Bani Mustalik ini, kejadiannya adalah ketika Nabi dapat kabar bahwa Al-Harith ibnu Abi Diror, ya, pimpinan Bani Mustalik, mengumpulkan kaumnya untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mau berangkat ke Madinah. Maka belum sempat mereka berangkat, Nabi sudah langsung mengumpulkan pasukan untuk berangkat ke Bani Mustalik. Ternyata ketika didatangi mereka pun sudah banyak yang kabur. Nabi pun sampai berkemah lama di mata air mereka, oase, tahu kan oase, mata air di tengah padang pasir, namanya Al-Muraisiyah. Maka sebagian ulama menyebutnya Ghazwatul Muraisiyah atau Bani Mustalik. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Muraisiyah, disinilah sempat terjadi hadap-hadapan. Jadi tadi sempat sembunyi, tapi ketika Nabi berkemah di Muraisiyah, Nabi sudah mengumpulkan pasukan, memberikan komando-komando pasukan. Biasanya kalau pasukan kan Nabi ada komandan umumnya, ada komandan bagian kanan, bagian kiri, bagian depan. Ini kalau kita nanti membaca sirah yang lebih detail, kita bahas itu. Ini yang penting daurah kali ini antum tahu timeline, urutan atau kejadian dari tahun 1 apa, 2, 3 apa. Terus fase-fasenya bagaimana, tahun ke-6 ini ada di fase apa. Itu yang perlu kita ingat-ingat. Ya, detail-detailnya nggak terlalu dulu. Tapi antum sudah tahu, oh ini perang Badar, habis itu perang Uhud, habis itu perang Ahzab. Setiap antara perang-perang itu ada perang apa kepada orang Yahudi dan apa yang dilakukan Nabi. Nah, sempat terjadi lempar-lemparan anak panah. Tapi kemudian Nabi melakukan serangan terakhirnya itu bareng-bareng. Akhirnya orang-orang musyrik itu banyak yang mati, ada juga banyak yang kabur, dan sebagian wanita-wanita dan juga budak-budak itu termasuk hewan ternak itu disita jadi ghanimah. Setelah perang Muraisi atau Bani Mustalik terjadi perang Daumatul Jandal. Ya. Atau Daumatul Jandal ini di tahun ke-5. Ya, setelah Bani Mustalik. Ya. Daumatul Jandal di bulan Rabiul Awal. Sebabnya kemarin sudah kita sebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwa ada beberapa kabilah di utara. Daumatul Jandal itu di daerah utara sana. Ya, tahu kan peta Arab Saudi kan? Kebayang nggak Zahran peta Arab Saudi? Pernah lihat nggak? Hah? Jangan-jangan hari kemarin entum ngawang doang. Ini anggap aja Afrika ya. Tahu kan ini benua Afrika ya? Zahran pernah lihat benua Afrika? Di peta? Hah? Tahu nggak
benua Afrika. Ya. Ya, ini Eropa, ini Turki. Ini Italia, Spanyol, Real Madrid. Tahu Real Madrid? Ya, jadi ini Mekah, ini Madinah. Nah, ini wilayah utara ini, Najd. Ini Syam, Romawi, Bizanti. Jadi dari kemarin perangnya Nabi itu antara Mekah, Madinah, atau antara ke utara. Ya, orang Mekah kalau mau berdagang di Syam, ya, ada pasar besar namanya Pasar Busro. Mau nggak mau lewat Madi. Nah, ini kan kafilah dagang Abu Sufyan kemarin dicegatnya di sini. Ya, orang Mekah kalau mau dagang mesti harus lewat Madinah. Maka Madinah ini penting nggak buat orang Mekah? Nah, bisa-bisa nggak bisa dagang, nggak bisa jualan. Kalau pasarnya lumpuh, punya duit nggak? Nggak punya. Ekonominya bisa runtuh. Maka penting. Allah sudah takdirkan. Nah, Daumatul Jandal ini ada kabilah-kabilah di arah utara sini. Ya, mereka itu nyegat kafilah-kafilah dagang. Jadi begal lah. Maka ketika Nabi dengar itu, Nabi SAW buat operasi militer ini harus dibabat habis. Nggak boleh orang ngacaukan jalur ekonomi rakyat. Nggak boleh orang membuat ancaman keamanan. Kan itu jauh banget, itu jarak perjalanan dari Madinah ke Daumatul Jandal itu zaman dulu 15 hari. Tapi kenapa Nabi merasa penting harus menyelesaikan masalah itu? Itu bukan hal yang sederhana. Pertama, Nabi ingin mengamankan jalur perdagangan. Dan yang dicegat sama kabilah-kabilah di Daumatul Jandal itu bukan cuma orang Islam, semuanya yang berdagang itu dikompas, ibarat orang zaman sekarang ya. Dimintai duitnya, dirampok. Maka kalau Nabi berhasil mengamankan jalur itu, kabilah-kabilah Arab bakal percaya nggak sama orang Madinah? Lebih penting orang Madinah, orang Islam ini mampu mengamankan jalur, dipercaya, diperhitungkan kekuatannya. Ya, itu jalur perdagangan soalnya. Itulah kepentingan Nabi. Tentu juga yang lebih penting dari itu supaya nggak ada kezaliman. Ketika Nabi mendatangi mereka bersama pasukan, ya, mereka sudah lari, Nabi nggak mendapati kecuali hewan-hewan ternak, ya, dan beberapa penggembala. Maka Nabi menyita gembala-gembala milik orang-orang di Daumatul Jandal ini yang mereka itu membuat keributan dan membuat teror, dan beberapa penggembalanya juga sebagiannya kabur juga. Nah, Nabi sempat tinggal di sana beberapa hari, ya, dan sempat mengutus utusan patroli ke sekitar wilayah Daumatul Jandal. Dan dalam peperangan Daumatul Jandal ini nggak ada korban dari para sahabat, sehingga Nabi pulang kembali ke Madinah. Wahasal aqdu bnatil harifi. Dan di tahun kelima ini Nabi menikahi putri Al-Harith ibnu Dirar. Al-Harith ibnu Abi Dirar dinikahi. Jadi Al-Harith itu adalah pimpinan Bani Mustalik. Dia waktu Bani Mustalik kabur, waktu Bani Mustalik kalah dia kabur, tapi anaknya itu masih di situ. Anaknya itu disandra oleh pasukan umat Islam yang namanya Juwairiyah bintul Harith. Waktu dibagi kepada pasukan, Juwairiyah ini masuk menjadi jatahnya, jadi budaknya Thabit bin Qais ibnu Syammas al-Ansari. Ya, aslinya Juwairiyah ini adalah istri dari Sofwan bin Malik. Tapi karena dia melakukan perlawanan, akhirnya dia terbunuh ketika perang Bani Mustalik, sehingga Juwairiyah ini menjadi janda. Awalnya
seperti yang kita ceritakan kemarin, dia minta mukatabah, dibebaskan dengan bayar, tapi kemudian diberi solusi sama Nabi, diberi kebebasan, dibayarkan kebebasannya dan dinikahi. Sehingga Islamnya ini menjadikan sahabat-sahabat yang menawan, menjadikan budak Bani Mustalik, mereka membebaskan karena nggak enak sama Nabi. Karena anak kepala sukunya dinikahi Nabi, nggak enak. Masa yang lain ada saudara-saudaranya di situ, Bani Mustalik, kerabat-kerabatnya, jadi masih jadi budak. Maka sahabat-sahabat membebaskan, dan ini jadi masuk Islamnya banyak sekali Bani Mustalik. Nah, Bani Mustalik, Taumatul Jandal menikah dengan Bintul Harith, dan di sana juga Nabi SAW menikahi Raihanah fi dzil khamisah, di tahun ke-5. Raihanah bintu Zaid ibni Amr. Nah, ada yang bilang ini termasuk salah seorang putri dari orang Yahudi juga, Raihanah ini. Maka ulama berbeda pendapat, Raihanah ini dinikahi Nabi secara akad biasa atau dia dijadikan budak hamba sahaya. Tapi pendapat yang sahih, dia dinikahi Nabi SAW secara biasa sebagai orang merdeka. Masuk di tahun sebelumnya, Thumma Banu Lihyan. Nah, ini Banu Lihyan adalah peperangan Nabi untuk membalas dai-dai Nabi yang dibunuh di kejadian Raji'. Nah, pembalasan Nabi SAW. Nah, ini Thumma Banu Lihyana bad as-sadisah, di awal tahun ke-6. Di awal tahun ke-6, di bulan Rabiul Awal, Nabi SAW memerangi Banu Lihyan. Ketika Nabi sampai di tempat pembantaian sahabat-sahabat beliau, Nabi berdoa dan mendoakan arwah para syuhada, para sahabat, dan kemudian melanjutkan perjalanan karena Banu Lihyan ini sudah banyak yang kabur. Wa ba'dahu istisqa'uhu wa dzuqarat, dan setelahnya adalah bagaimana kisah tentang istisqa. Nabi berdoa untuk turun hujan. Ya. Tapi sebagian ulama, doa turun hujan ini bukan ketika Nabi khutbah di Madinah, tapi ketika itu di salah satu peperangan Nabi SAW, disebutkan oleh Al-Athir Ibnul Athir. Ya. Ibnul Athir dalam kitabnya Usudul Ghabah fi Ma'rifati Ahwalis Sahabah. Nah, Ibnul Athir mengatakan, qahatun nas. Suatu saat orang itu kekeringan, maka mereka minta tolong sama Nabi untuk berdoa minta hujan, maka hujan pun turun, dan selama berhari-hari bahkan. Ada yang mengatakan ini kejadiannya bukan di Madinah, tetapi ketika itu dalam satu peperangan, ketika orang-orang musyrik itu mengambil pos, mereka membangun base camp itu di tempat yang ada airnya, sedangkan umat Islam ketika itu posnya, base campnya itu nggak ada air. Maka sahabat itu meminta kepada Nabi supaya berdoa. Di sana kemudian orang-orang munafik juga berbisik-bisik di belakang, kalau benar-benar Nabi harusnya dia bisa nurunkan hujan seperti Musa, meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan. Maka setelah itu Nabi berdoa, mengangkat tangannya, belum Nabi turunkan tangannya langsung awan mendung datang, kemudian hujan, bahkan sampai lembah itu banyak air yang mengalir jadi sungai. Maka orang-orang minum di situ. Istisqa, Nabi berdoa untuk turun hujan. Wa dzuqarat, terjadi perang Dzuqarat atau disebut dengan Ghazwatul Ghabah, perang hutan. Ghabah ini tapi bukan hutan beneran, tapi nama tempat. Terjadi di bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijriah juga. Ceritanya bagaimana? Setelah Nabi pulang dari memerangi Bani Lihyan di arah utara, di Najd, di rumah baru beberapa malam, ada orang namanya Uyainah ibnu Hisnin. Uyainah ibnu Hisn itu melakukan teror, menyerang dan mencuri, merampok unta-unta milik penduduk Madinah di pinggiran-pinggiran kota. Uyainah ibnu Hisn.
Dia menyerbu ya terus pinggiran kota Madinah, terus mencuri ternak-ternak orang, terutama unta-unta yang sudah memiliki susu, unta-unta betina. Nah, unta-unta yang dicuri ini di wilayah namanya Ghabah. Nah, di wilayah ini ada penduduk Bani Ghifar, laki-laki, perempuan. Nah, pasukan Uyainah ibnu Hisn ini membantai laki-laki, perempuan di sana, ya, dan membawa beberapa perempuan itu dinaikkan ke unta, mau diculik. Nah, ketika itu yang pertama kali menyadari ada serangan ini adalah seorang sahabat namanya Salamah bin Al-Aqwa. Dia sendirian, tapi dia memang ketika itu sudah membawa senjata. Ketika itu dia memang mau ke arah Ghabah. Maka ketika dia menaiki daerah yang agak tinggi namanya Thaniyatul Wada, melihat pasukan Uyainah ibnu Hisn ini bersama beberapa kudanya sudah tadi membawa hasil rampokan dan menculik beberapa orang, maka Salamah ibnu Al-Aqwa itu teriak, nama aslinya Sinan, Salamah ibnu Al-Aqwa, wa sobahah, ya, intinya minta tolong, teriak kepada penduduk Mekah, penduduk Madinah. Maka sambil teriak dia sambil ngejar pasukan Uyainah ibnu Hisn ini, menelusuri jejak pasukan mereka, ya, dengan cepat sekali sambil dia melempari panah. Tapi sambil kabur juga. Jadi kalau dia kejar musuh, karena musuh kan nggak cuma satu orang, banyak. Ketika dikejar ini dia sembunyi, lari, dia kejar lagi. Musuh berhenti ngejar dia. Jadi karena sendiri, tapi tetap dia kejar. Dan itu ketika itu dia nggak pakai kendaraan. Nah, maka sama Nabi, Salamah bin Al-Aqwa itu punya julukan, wa khairu rijalatina Salamah bin Al-Aqwa. Sebaik-baik pasukan infanteri kami adalah Salamah bin Aqwa. Nah, pasukan pejalan kaki. Sendirian, nggak takut. Maka ketika akhirnya Nabi mendengar teriakan Salamah ibnul Aqwa ini, Nabi langsung mengumpulkan orang, nah, pasukan-pasukan berkuda, nah, untuk mengejar dan membantu Salamah ibnul Aqwa sampai di satu tempat namanya, satu pegunungan, perbukitan namanya Dziqarat. Ya, sampai di sana Nabi bertemu dengan Salamah ibnul Aqwa, ya, dan berhasil juga menyita barang-barang yang dicuri tadi, dan Nabi SAW membagikan ghanimah-ghanimahnya ini kepada sahabat-sahabat yang ikut. Ini kejadian di tahun ke-6 Hijriah, yaitu sebelum perjanjian Hudaybiyah, perang Dziqarat. Nah, kemudian di tahun ke-6 Hijriah ini mu'alif mengatakan wasudda an umratihi lamma qasad. Nabi dihalangi untuk melaksanakan ibadah umrah, sudah itu dihalangi ketika beliau bersama para sahabatnya itu ingin umrah. Jadi setelah ini di bulan Dzulqa'dah, ya, mulai bulan-bulan haji, ya enggak? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan orang mulai berangkat haji, ya enggak? Enam tahun Nabi hijrah, kangen nggak? 6 tahun nggak pulang, ya kan? Setelah hijrah kan sudah tahun ke-6, Nabi sudah lama nggak pulang sama sahabat-sahabat. Nah, apalagi Nabi sudah, sahabat-sahabat itu banyak yang ngerasa sudah banyak kemenangan yang digapai. Perang Badar, perang Uhud, kan juga orang Quraisy pun nggak ngerasa menang mutlak kan? Perang Ahzab.
Tentu ada keinginan untuk kita sekarang udah lebih kuat kok. Pasukan kita lebih banyak, kita punya senjata, banyak ghanimah, punya kendaraan. Pengen ya, ayo itu sudah punya kekuatan, ayo pulang ke Mekah. Kita taklukkan Mekah, kita pengen ketemu saudara-saudara kita yang masih di Mekah, karena ada orang-orang Islam yang lemah nggak bisa hijrah, mereka tertahan di Mekah. Nah, apalagi zaman dulu nggak bisa surat menyurat, sulit. Nah, teleponan nggak ada, 6 tahun nggak tahu kabarnya gimana. Ya. Maka Nabi di tahun ke-6 ini mengumpulkan 1.400 orang. Terkumpul, Nabi bilang mau umroh. Nah, sebetulnya ini sebelumnya Nabi itu mimpi cukur gundul bersama para sahabat. Maka di surat Al-Fatihah kan disebutkan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhaf. Nabi mimpi masuk kota Mekah dalam keadaan gundul atau memendekkan rambutnya, nggak ada rasa takut. Maka dari situlah Nabi merasa dapat isyarat dari Allah untuk umroh. Ketika berangkat umroh bersama 1.400 orang, dan Nabi nggak niat perang, niatnya memang umroh. Ya, bawa senjata itu juga nggak banyak seadanya. Lewat jalur utama dihalangi, lewat lagi jalur lain dicegat lagi. Intinya dihalangi untuk masuk ke Mekah. Maka disinilah sempat keadaan agak memanas. Akhirnya orang-orang Quraisy mengutus negosiator supaya negosiasi. Orang yang pertama diutus oleh orang Quraisy adalah Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Tapi ternyata deadlock, buntu, gak ada kesepakatan. Mundur. Diutus lagi orang kedua yang lebih senior, namanya Suhail ibnu Amr. Dia bernegosiasi dengan Nabi. Nah, negosiasi karena Nabi pengen masuk, tapi sama orang Quraisy nggak boleh. Wajar. Kenapa? Kenapa orang Quraisy nggak membolehkan? Harga diri. Ya. Dzulqa'dah itu musim haji kan? Mekah sudah mulai ramai belum? Dan zaman itu yang haji orang-orang Arab, kabilah-kabilah dari luar Mekah. Malu dong. Tiba-tiba orang-orang kabilah-kabilah lain yang bukan orang Quraisy, loh ini kan orang Islam kok kamu boleh masuk? Katanya kemarin perang-perang. Oh ini berarti orang Quraisy sudah nyerah, kalian sudah boleh masuk. Padahal Ka'bah itu kan kehormatan bangsaku Quraisy. Maka kalau sampai orang-orang lihat orang-orang Islam bisa masuk Mekah, mesti bangsa Quraisy diejek. Oh kalian sudah nggak berani lagi sama ponaan-ponaan kalian yang kabur ke Madinah itu. Yang kemarin bunuh bapak-bapak kalian juga, orang-orang sepuh kalian. Maka malu, maka bersikeras orang Quraisy nggak boleh. Ya, akhirnya terjadi negosiasi, muncullah 4 poin. Ini yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Apa 4 poin? Yang pertama, orang Muslim Madinah nggak boleh masuk. Nah, itu nanti aja. Yang pertama, disepakati gencatan senjata 10 tahun. Gencatan senjata 10 tahun. Karena kan dari tahun pertama Hijriah sampai tahun ke-5 kemarin perang terus kan? Mulai dari Badar, Uhud, Ahzab, dan perang-perang kecil lainnya. Konsekuensinya, kalau gencatan senjata, orang Mekah mau dagang ke Syam bebas, nggak boleh lagi dicegat, ya nggak? Namanya gencatan senjata. Sama orang Muslim nggak boleh diserang, artinya orang Muslim boleh fokus berdakwah. Kan ini secara nggak langsung seperti itu. Nggak boleh ada perang. Mekah Madinah gencatan senjata. Yang kedua, setelah perjanjian ini disahkan, seluruh kabilah Arab bebas memilih mau ikut
kubunya Madinah Muslimin atau ikut kubunya kufar Quraisy Mekah. Nggak boleh ada paksaan. Kabilah-kabilah yang lain bebas menentukan pilihan. Yang ketiga, kalau ada orang-orang Mekah yang mau kabur ke Madinah karena mereka mau masuk Islam, atau mereka aslinya sudah Islam di Mekah tapi pengen ke Madinah hijrah supaya lebih bebas dalam menjalankan agama, harus dikembalikan ke Mekah, harus ditolak, nggak boleh, karena agama asal mereka ya nyembah Tuhan-Tuhan kami, Lata, Uzza. Nah, harus dikembalikan ke asalnya. Kalian kan agama baru, bid'ah. Sebaliknya, kalau ada pas orang-orang Islam Madinah mau murtad ke Mekah, harus dibiarkan, nggak boleh dihalangi. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, nah, yang nomor 4, ya, tafadhalu, man, aidan saya bisur'ah. Yang nomor 4, orang Islam nggak boleh haji, nggak boleh umroh tahun ini. Orang Islam nggak boleh umroh tahun ini, tahun ke-6 Hijriyah. Padahal posisinya ketika itu Nabi sama sahabat sudah pakai kain ihram, ya kan? Orang kalau dari Madinah, orang kalau mau umroh ke Mekah dari arah Madinah itu harus berhenti dulu di tempat namanya Juhfah. Ini disebutnya Miqat, tempat orang mulai niat umroh, ganti baju pakai kain ihram. Orang kalau sudah pakai kain ihram berarti sudah masuk ibadah umroh. Kalau sholat ibaratnya sudah takbir, maka nggak boleh sembarang batalkan. Nah, ketika di sini dicegat, kondisinya sudah pakai kain ihram, ya, kan bingung. Dan harus diselesaikan ya dengan kalau umrohnya sudah selesai. Nah, salamnya umroh itu namanya tahallul, cukur. Itu salamnya umroh, seperti sholat itu salam. Kalau sudah cukur, baru bebas lagi. Nah, ibarat orang sholat, boleh makan, boleh ngobrol, nah, boleh salto, ya kan? Orang pakai kain ihram, nggak boleh hubungan suami istri, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh cukur, nggak boleh pakai pakaian berjahit kalau laki-laki. Nah, semuanya dilepas kecuali 2 lembar kain, termasuk pakaian dalam. Nah, maka kondisi ketika umat Islam itu terhalang untuk umrah itu sudah pakai kain ihram. Nah, disitulah kemudian disepakati 4 perjanjian ini. Nah, ketika itu ada Ali bin Abi Thalib yang nulis perjanjian. Nah, sempat waktu di perjanjian itu tertulis, Nabi mendikte Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Wahai Ali, tulis bismillahirrahmanirrahim. Tapi Suhail, negosiatornya Mekah, nggak mau. Saya nggak tahu apa itu bismillahirrahmanirrahim. Tulis saja bismikallahumma. Akhirnya ditulis. Terus Nabi lanjutkan, tulis setelahnya, hadza ma tasallaha alaihi Muhammad Rasulullah. Inilah yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah bersama Suhail bin Amr. Suhail nggak terima. Kalau benar-benar engkau utusan Allah, kami nggak bakal nentang, cuma kami nggak percaya. Jangan tulis Rasulullah.
Disitulah Ali bin Abi Thalib disuruh Nabi menghapus, tapi Ali nggak mau, terus dihapus sendiri sama Nabi. Disinilah kemudian ulama mengatakan ketaatan itu bagus, tapi ketika ketaatan itu menyelisihi adab, harus didahulukan adab. Ya. Disitulah kemudian disepakati perjanjian gencatan senjata 10 tahun. Dari 4 poin ini kira-kira kalau dilihat secara zahir yang menang orang kafir apa orang Islam? Orang kafir secara zahir. Makanya Umar sempat ngamuk, sahabat-sahabat sempat nggak setuju. Bahkan Umar itu sampai, apakah engkau Rasulullah? Benar masih Rasulullah? Iya. Umar pergi ke Abu Bakar, pun Abu Bakar menjawab sama. Dan dua-duanya menjawab, in lawala yudayyi'anillahu abadan. Allah nggak bakal nyanyiakan saya. Tapi disitulah kecerdasan Nabi. Sebetulnya perjanjian ini bukan perjanjian biasa. Orang itu disebut negosiator yang pinter, ahli perundingan yang pinter. Kalau bisa dapat kesepakatan yang musuh merasa menang, sehingga dia mau sepakat, tapi sebetulnya yang paling dapat banyak keuntungan kita. Itu berarti pinter banget orang seperti itu. Lah menangnya umat Islam di mana? Ayo kita bedah satu-satu. Pertama, gencatan senjata 10 tahun. Sebetulnya zahirnya kayak kalah. Loh kan peperangan terakhir 3 peperangan besar itu 2 peperangan dimenangkan umat Islam. Kok malah kendo, sekalian aja serbu. Seakan-akan kan gitu kan. Padahal nggak gitu juga. Justru ini adalah pengakuan. Orang kafir Quraisy sekarang sudah ngakui, oh orang Islam ini ya, nggak sepele. Dulu mereka keluar dari Mekah ini nggak bawa apa-apa. Terusir dulu, kita gebukin di Mekah. Sekarang kita mau nyerang lagi mikir-mikir, karena 3 kali serangan nggak sukses-sukses membunuh Muhammad. Ya, nggak sukses-sukses. Maka seakan-akan Sulhul Hudaybiyah ini orang kafir Quraisy secara nggak langsung mulai mengakui kekuatan umat Islam. Sekarang damai aja lah, damai aja. Kadang-kadang orang sudah mau kalah gitu kan, damai, mau. Maka secara nggak langsung sudah ini sebetulnya sudah lebih kuat. Yang kedua, kabilah-kabilah bebas menentukan pilihan. Ini seakan-akan kafir Quraisy mikirnya, oh ngapain orang-orang kabilah-kabilah ikut orang Islam, agamanya udah beda. Jelaslah mereka bakal milih kita yang punya Mekah, punya Ka'bah kok. Mereka nggak pernah memperhitungkan bahwa dalam 5 tahun terakhir Nabi itu sudah membuat banyak hal. Nabi menyambangi suku-suku, ya enggak? Membuat perjanjian. Nabi mengamankan jalur dagang ke utara. Banyak kan peperangan-peperangan terakhir Nabi kan ke arah utara kan? Itu sebetulnya jalur dagang. Dan jalur dagang kalau aman, yang untung umat Islam atau banyak orang? Banyak orang kan? Pamornya misalnya nih, Kertek Wonosobo macet, nggak bisa orang ke Wonosobo, ada preman di Sidojoyo sana. Ya. Jadi orang mau dagang ke Wonosobo nggak bisa. Terus ada sekelompok orang bawa pasukan ke Sidojoyo, dihabisi pasukan ini, sehingga orang bisa dagang lagi ke Wonosobo. Terkenal nggak orang yang melakukan ini? Pamornya kuat nggak? Nah, akhirnya orang malah pada percaya kan sama orang Madinah kan, oh ini benar-benar melindungi kita ya. Nah, orang kafir Quraisy nggak memperhitungkan itu. Padahal Nabi cerdas sekali, sudah diatur sedemikian rupa. Ini jalur-jalur dagang, ada yang nggak aman diselesaikan masalahnya. Kabilah-kabilah ini dibuat perjanjian. Nah, itu terjadi 5 tahun ini Nabi nggak nganggur, Nabi melakukan banyak hal dengan sahabat. Nah, maka ini yang nggak diperhitungkan. Jadi ya silakan. Dan 5 tahun perdamaian ini akhirnya orang-orang kan di masa aman, nggak ada perang-perang besar. Nah, perang-perang kecil biasalah. Tapi kan orang jadi lebih adem mikir, janjane yang bener itu siapa? Islam berdakwah lebih longgar karena nggak ada perang, fokus dakwah, menguatkan
kekuatan di dalam kota Madinah menyebarkan dakwah. Ya. Baik. Nah, akhirnya walaupun waktu itu tadi, terus yang ketiga apa? Oh, dibebaskan apa? Kalau ada orang kafir ke Madinah nggak boleh, kalau ada orang Madinah mau murtad, boleh, harus dibiarkan. Ini juga. Nah, ketika kejadian ini awalnya ada nama orang namanya Abu Jandal. Abu Jandal itu anaknya Suhail. Anaknya Suhail yang negosiator ini dengan keadaan diborgol, lari karena dengar Nabi sedang di Hudaybiyah. Ternyata bapaknya sendiri lagi negosiasi. Suhail ini udah masuk Islam. Dia pengen dibawa Nabi pulang ke Madinah. Disitulah kemudian Suhail mengatakan, ya, ayo ini komitmenmu diuji nih, kamu kembalikan nggak nih anak saya? Akhirnya Nabi kembalikan. Walaupun sempat terjadi perdebatan ketika itu, ya Umar itu sudah mendekati Suhail, mendekati Abu Jandal ini, sambil apa jubahnya itu dibuka, pedangnya di samping dengan harapan ini udah penggal aja bapakmu lah, lolos nih pedang di pinggangku ini lolos, biar ya, sudah selesai itu, saking gemesnya Umar. Tapi akhirnya Abu Jandal ini dibawa pulang sama Suhail, Nabi pun pulang lagi ke Madinah. Ya, sebagian sahabat kecewa, apalagi ketika kemudian Nabi mengatakan sekarang cukur, selesai umrohnya. Loh, kita kan belum masuk Mekah, Nabi belum tawaf, belum sa'i. Ya. Maka disinilah turun ayat, ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Sempurnakan haji dan umroh untuk Allah, tapi kalau kalian terkepung, terhalang, maka lakukanlah apa yang dimudahkan dari nyembelih, sesembelihan. Nabi kan sudah bawa sembelihan ketika itu, ya, karena ya termasuk sunnah kalau mau haji juga bawa sembelihan, bisa untuk dam kalau ada pelanggaran haji, wajib haji yang ditinggalkan, atau sekedar kurban sunnah sekalian. Nah, harapan Nabi syukur-syukur ketika itu awalnya kalau bisa umrah sekalian haji. Jadi maka Nabi sembelih. Nabi awalnya memerintahkan yuk sembelih. Udah selesai umrah kita, kemudian tahallul, cukur. Sahabat masih belum percaya, masa kita nggak jadi umrah? Berangkat sudah pede sekali, sudah pengen banget pulang ke Mekah. Nah, Nabi sempat nyuruh itu nggak ditaati, akhirnya Nabi langsung mencontohkan. Nabi cukur sendiri dan sembelih hewannya sendiri. Disitulah kemudian sahabat mengikuti dan menyadari, ya sudahlah, berarti kita pulang. Belum bisa umrah tahun ini, pulang kembali, belum bisa masuk Mekah. Ya. Dan tadi perjanjian yang keempat, apa dari yang keempat? Tahun depan umrohnya tahun ini nggak boleh umroh. Nah, tapi tahun depan ini juga jadi hal yang menarik nanti di tahun ke-7 ya umrohnya. Nah, ini jadi fase. Berarti sudah masuk tahun ke-6, fase apa? Gencatan senjata. Wa bai'atur ridwani awwal wabana. Nah, sebelum Sulhul Hudaybiyah ini sebetulnya sempat ada kejadian namanya bai'atur ridwan, bai'at keridhaan. Karena ketika pertama sebelum Nabi itu masuk Mekah, sebelum terjadi negosiasi ini, Nabi itu sempat ngutus Utsman bin Affan masuk Mekah. Coba kamu masuk Mekah, lobby orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, kami mau izin umroh. Kenapa yang diutus Utsman? Karena Utsman kan punya kedudukan yang tinggi, nasabnya itu nasab bangsawan. Nah, tapi ada kabar bahwa Utsman ini dibunuh katanya. Ketika dapat kabar-kabar ini, Nabi langsung mengumpulkan sahabat untuk berbaiat bahwa siap perang sampai kalaupun harus mati demi membalas terbunuhnya Utsman. Bahkan ketika baiat itu Nabi dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri Nabi ini perwakilan dari Utsman. Nah,
Maka sampai Allah menurunkan ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtash syajarah. Nah, jadi bai'atur ridwan sebelum sulhul Hudaybiyah. Wa bai'atur ridwan awalan wa bana fiha, dan di tahun ke-6 ini Nabi mulai berumah tangga dengan Raihanah. Hadza buyina, tadi yang sudah dinikahi sebelumnya, Raihanah bintu Zaid bin Amr. Wa furidul hajju bi khulfin fasma'ah, dan diwajibkan syariat haji di tahun ke-6 ini, tapi ada khilaf. Nah, khilafnya bukan hanya tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-4, tahun ke-5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini termasuk terutama tahun 6, 7, 8, 9 ini ulama berbeda pendapat kewajiban haji itu di tahun keberapa. Ya. Tapi di antara yang kuat itu di tahun 9 Hijriah. Maka di sini beliau mengatakan wa furidul hajju bi khulfin, dengan adanya khilaf. Fasma. Wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Ya. Jadi ini tadi sulhul Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah langsung Muharram masuk tahun ke-7 terjadi perang Khaybar. Kenapa terjadi perang Khaybar? Karena setelah Nabi mengusir kabilah-kabilah Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa, ternyata penggede-penggede mereka sebagian itu pindah nongkrongnya ke Khaybar. Ya. Orang-orang yang dendam sama Nabi dan penduduk Madinah itu mereka nongkrongnya di Khaybar. Di sana mereka banyak melakukan konspirasi, perencanaan jahat, membentuk pasukan, dan sewaktu-waktu bisa jadi ancaman bagi kota Madinah. Nah, maka disinilah kemudian Nabi berencana untuk mengadakan serangan ke Khaybar. Dan di tahun ke-7 ini nanti disebutkan sebetulnya, tapi saat sampaikan sekarang, beberapa bulan sebelum, beberapa hari, bahkan sebagian mengatakan sebelum perang Khaybar, Abu Hurairah itu hijrah dari Yaman ke Madinah terus masuk Islam. Jadi Islamnya Abu Hurairah itu di tahun ke-7 juga. Maka di sana Nabi berangkat membawa pasukan untuk menyerang Khaybar. Maka ketika sampai Khaybar, Nabi menaklukkan benteng dari satu benteng ke satu benteng. Jadi di Khaybar itu banyak benteng. Nah, ada yang benteng di dalamnya, ada benteng yang di luar benteng. Jadi satu-satu dulu ditaklukkan sama Nabi. Sampai kemudian ya, ini umat Islam punya ghanimah banyak sekali. Setelah perang Khaybar itu bisa dikatakan perekonomian umat Islam itu meningkat drastis. Karena Yahudi memang pinter sekali kan, cari uang itu pinter sekali. Di dalamnya banyak tanah perkebunan, harta-harta. Nah, Nabi membagi ghanimahnya itu banyak. Maka dalam sebagian riwayat dikatakan, kami nggak pernah lagi kelaparan sejak Khaybar. Sahabat-sahabat sebagian sampai cerita begitu. Dan Khaybar ini jalur perdagangan penting. Porosnya nanti dari Khaybar, nanti Nabi setelahnya perang Wadil Qura. Ini jalur perdagangan semua. Maka ini membuat orang kafir Quraisy Mekah deg-degan. Wah, ini gencatan senjata, malah umat Islam makin gacor. Jalur-jalur perdagangan ini dikuasai semua. Nah, ini cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di perang Khaybar ini yang syahid dari umat Islam sekitar 20 orang. Wa hadru lahmi khumuril ahliyah, dan di tahun ke-7
ketika pengepungan Khaybar itu juga turun syariat diharamkannya daging keledai, humur, ya. Wahadru pengharaman lahmi daging al-humur, ya. Humur itu keledai ahliyah, keledai jinak, maksudnya ya keledai yang dipakai keseharian untuk barang angkutan, untuk hewan angkutan, untuk keseharian. Jadi dalam bahasa Arab itu humur atau himar ada dua jenis, himarul insi sama himarul ahli. Himarul insi itu yang keledai liar, nah, bahasa Indonesianya zebra, itu halal, daging zebra itu halal. Tapi humurul ahli, keledai yang dipakai seharian itu haram, itu ya keledai yang kita tahu itu. Nah, ketika itu karena waktu malam hari pengepungan Khaybar sempat kekurangan makanan sehingga sebagian sahabat itu menyembelih keledainya. Ketika sedang dimasak, Nabi tahu, terus Nabi perintahkan tumpahkan itu pancinya, nggak boleh kalian makan keledai, makan daging keledai, maka ditumpahkan. Nah, maka ulama berbeda pendapat sebab haramnya. Kenapa? Ada yang mengatakan aslinya halal, cuma karena waktu itu keledainya ini hasil sitaan tapi belum dibagi jatahnya sama Nabi, belum dikeluarkan seperlimanya. Nah, maka nggak boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh karena dia itu hewan angkutan, penting untuk digunakan perang, untuk ngangkut barang-barang. Ada yang mengatakan nggak boleh karena memang haram. Nah, sebagaimana pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Wa mut'atun nisa radiyah. Dan di tahun ke-7 ini terjadi larangan mut'ah, wa mut'ati wa hadru mut'atin nisa. Jadi sempat dulu boleh menikah mut'ah, nikah dengan jangka waktu tertentu. Saya nikahi kamu selama setahun atau beberapa bulan, tapi akadnya di awal sudah ada durasinya. Nah, awalnya boleh, tapi kemudian itu mansukh jadi haram. Ya, karena ya, kemudian tujuan pernikahannya nggak maksimal, mendidik, menafkahi, mendidik anak yang dilahirkan segala macam. Ini syariatnya mansukh, mut'ah haram. Thumma ala ummi Habibatin aqad. Kemudian di tahun ke-7 ini Nabi menikahi Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Jadi Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan dan Hindun. Nah, bapak ibunya masih kafir, tapi Ummu Habibah itu posisinya di Habasyah, hijrah di Habasyah. Ya. Atas perintah Allah, Nabi diperintah menikahi Ummu Habibah ketika itu masih di Habasyah. Maka Nabi mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri lah, ini orang yang berhasil lolos dari Bi'rul Ma'unah. Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk datang pergi ke Habasyah dan mewakilkan Nabi mengakadkan akad nikahnya Nabi kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah ini nama aslinya Romlah bintu Abi Sufyan. Maka Nabi menikahi Ummu Habibah, tapi posisinya masih jarak jauh. Jadi boleh nikah dengan wakil, itu boleh. Nah, jadi kalau di Sudan dulu sering nikah dengan wakil. Jadi dari pihak wali perempuan mewakilkan, dari pihak laki-laki pun mewakilkan. Ya, di sini Nabi juga mewakilkan kepada Amr bin Umayyah. Nah, di situ Nabi menikahi Ummu Habibah. Wa mahroha anhun Najasyiyun naqad, dan maharnya ditanggung oleh Raja Najasyi.
Maharnya Nabi yang membayarkan itu Raja Najasyi. Sebagian mengatakan Raja Najasyi memberikan mahar 4.000 dirham. Banyak sekali itu. Nah, maka ini pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummi Habibah. Qala wa summa fi syatin biha hadiyah. Di tahun ke-7 juga summa diracun fi syatin dalam daging kambing biha dimasukkan ke dalamnya hadiah sebagai hadiah untuk Nabi. Jadi ceritanya ketika Nabi berhasil menaklukkan Khaybar, nah, ada salah seorang wanita Khaybar yang dia itu ditawan jadi budak, memasakkan untuk Nabi daging kambing yang enak. Dan dia dapat kabar bahwa Nabi itu paling seneng lengan kambing sebelah kanan. Maka dia taruh racun paling banyak di situ, kemudian dihidangkan, dihadiahkan kepada Nabi. Nabi makan bersama para sahabat. Ketika Nabi makan sedang mengunyah, Nabi muntahkan. Nabi kemudian mengatakan, tulang-tulang daging ini mengatakan bahwa dirinya telah diberi racun. Nah, di situ di samping beliau ada seorang sahabat namanya Bishr ibnul Barra, sudah makan, terlanjur makan. Ketika ini Nabi memuntahkan, alhamdulillah Nabi selamat, tapi Bishr ibnul Barra ibnu Amr itu wafat gara-gara keracunan ini. Maka dipanggillah seorang wanita Yahudi ini, terus ditanya, dia menjawab, kenapa kamu lakukan ini? Maka dia menjawab bahwa in kana malikan istarahtu minhu, kalau dia adalah Muhammad itu raja, maka ya, saya selesai dari kedzaliman raja, saya nggak mau dipimpin raja. Wa in kana nabiyan, kalau benar dia nabi mesti bakal diberitahu sama malaikat. Ya, maka Nabi selamat, tapi Bishr ibnul Barra itu wafat gara-gara efek dari racunnya ini. Ya. Tsummastafa Safiyatan Safiyah. Kemudian Nabi di tahun ke-7 ini setelah penaklukan Khaybar, Nabi menikahi Safiyah. Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab? Pimpinan Bani Nadir. Jadi istri Nabi yang namanya Safiyah itu aslinya orang Yahudi. Anaknya Huyai bin Akhtab, pimpinan Bani Nadir. Tapi juga dia termasuk secara nasab nyambung ke Nabi Musa. Ya. Ini Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, istri Nabi dari kalangan Yahudi. Jadi Nabi menikahi anak dari pemimpin Bani Nadir. Yang mana ya Safiyah ini dalam kondisi janda. Sebelumnya sudah pernah menikah. Ini sampai di tahun ke-7 ya, pernikahan Nabi dengan Safiyah bintu Huyai ibnil Akhtab. Nah, masih ada beberapa hal lagi, insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah di hari Senin untuk tahun ke-7 ini ya, ada banyak hal terjadi, perubahan peta perlawanan. Nabi nanti juga disebutkan beliau mengirim surat-surat dakwah ke berbagai penjuru negeri maupun luar negeri ya. Yang mana tahun ke-7 ini terjadi peningkatan kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh umat Islam, terutama setelah Khaybar. Ya, setelah Khaybar. Jadi percepatan itu sekali. Maka besok kita akan dapati di tahun ke-8 itu bagaimana respon orang Mekah ketika tahu umat Islam itu mengumpulkan pasukan. Jadi sudah berbeda sekali, karena memang tahun 6, tahun 7, 2 tahun saja ini kelipatan kekuatan umat Islam itu besar sekali. Secara militer, secara ekonomi, ya, secara kepercayaan wilayah, banyak kabilah-kabilah
kafir, masih belum muslim, tapi sudah mereka mending gabung sama orang Madinah karena kepercayaan, keamanan yang bisa dijaminkan. Ya, sedangkan orang kafir Quraisy ya nggak tambah baik, ya perdagangannya pun nggak bisa tambah baik. Ya, masih di tahun 7 Hijriah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.